Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman kelas 7 MTS dimanapun kalian berada? Senang banget rasanya bisa kumpul bareng di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah kisah seorang tokoh sejarah dari abad ke-8 yang jujur aja bener-bener luar biasa. Beliau ini adalah seorang pemimpin yang sukses ngubah wajah sebuah kerajaan raksasa. Bayangin, kekuasaan yang biasanya bikin orang lupa diri, di tangan beliau malah jadi amanah yang luar biasa. Dan keadilan tuh bener-bener jadi warisan abadi buat kita semua. Siapa lagi kalau bukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sekarang aku mau nanya nih, coba deh kalian tebak, butuh waktu berapa lama sih buat seorang pemimpin untuk benar-benar mengubah dunia jadi tempat yang jauh lebih sejahtera? 10 tahun? Atau mungkin 20 tahun? Jawabannya tuh pasti bikin kalian kaget. Cuma 2,5. Yap, bener banget. Khalifah Umar bin Abdul Aziz cuma butuh waktu sekitar 2,5 tahun masa kepemimpinannya buat ngelakuin reformasi total. Sangat singkat kan? Gimana ya caranya beliau bisa ngelakuin hal sehebat itu dalam waktu sesingkat itu? Biar makin kerasa, yuk kita ngebayangin sejenak. Balik ke era kejayaan dinasti Umayyah. Coba bayangin betapa luasnya kekuasaan beliau saat itu. Itu ngebentang jauh banget loh, dari Persia di ujung timur sampai ke semenanjung Iberia di barat. Beliau memimpin jutaan orang, dan pastinya dengan kekayaan negara yang melimpah ruah. Nah, kalau kita ada di posisi itu, wah, biasanya sih gampang banget tergoda sama kekuasaan dan kemewahan ya kan? Tapi apakah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tipe yang kayak gitu? Sama sekali enggak. Ini bawa kita ke poin selanjutnya nih, tentang sosok pemimpin biasa yang luar biasa. Jadi gini, beliau ini ibarat pahlawan yang sebenarnya nggak haus kekuasaan sama sekali. Reaksi beliau pas pertama kali diangkat jadi khalifah itu benar-benar beda dari tipikal pemimpin pada umumnya. Kalau orang lain mungkin bakal seneng-seneng atau ngadain pesta pora, beliau justru ngerasa berat hati banget dan spontan ngucapin kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau dengan sedih bilang, sesungguhnya aku telah dibebani tanggung jawab yang sangat berat. Dari sini aja kelihatan kan, beliau itu ngelihat kursi kepemimpinan bukan sebagai piala atau kebanggaan, tapi benar-benar sebagai amanah yang pertanggungjawabannya tuh super berat di hadapan Allah. Dan kalian tahu nggak, langkah pertama yang beliau lakuin setelah resmi menjabat? Ini pasti bikin kalian takjub. Begitu jadi khalifah, beliau kan langsung ditawarin tuh berbagai fasilitas mewah ala pejabat tinggi. Kayak kuda-kuda kerajaan yang gagah, sampai kendaraan VIP. Tapi tebak apa responsnya? Beliau nolak mentah-mentah. Iya, ditolak. Beliau malah ngasih perintah supaya semua fasilitas mewah itu dijual, terus uang hasil penjualannya langsung dimasukin ke Baitul Mal, alias kas negara. Dan untuk kesehariannya, beliau justru lebih milih naik keledai abu-abu miliknya yang sangat sederhana. Keren banget kan? Keteladanannya nggak cuma berhenti di situ aja. Bukti nyata komitmennya kelihatan jelas banget dari urusan gajinya nih. Jadi, sebelum jadi khalifah, penghasilan yang beliau terima itu bisa nyentuh angka 40.000 dinar. Gede banget kan? Tapi setelah pegang kekuasaan tertinggi, tebak berapa gaji yang beliau ambil? Cuma 400 dinar setahun. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini benar-benar ngebuktiin tekad beliau buat ninggalin kehidupan mewah, supaya bisa ngerasain langsung apa yang dirasain sama rakyat kecil. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan seru lainnya, aksi nyata beliau dalam memberantas korupsi. Mungkin kalian mikir gimana sih prinsip kesederhanaan tadi bisa ngebangun pondasi buat berantas korupsi? Konsep kebijakan politik dan ekonomi beliau ini sebenarnya gampang banget dipahami loh. Kebijakan pertama beliau adalah ngembaliin harta negara yang diambil secara nggak sah sama pejabat-pejabat sebelumnya. Bahkan ya dari keluarga besarnya sendiri yaitu Bani Marwan, beliau nggak pandang bulu. Coba deh bayangin situasi ini kayak di kelas kalian. Kalau kalian punya ketua kelas yang jujur, dia pasti nggak bakal monopoli cemilan buat gengnya sendiri kan? Dia juga pasti bakal ngelola uang kas kelas dengan super transparan. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu benar-benar mastiin nggak ada satupun uang kas negara yang disalahgunain. Semua kekayaan hasil korupsi dibalikin ke pemilik aslinya atau masuk lagi ke kas negara. Jadi beliau ini emang punya aturan ketat banget soal anti korupsi. Beliau nggak segan-segan buat mecat gubernur yang berbuat zalim atau sewenang-wenang. Dan langsung diganti sama sosok yang adil. Nggak cuma itu, beliau juga ngeluarin aturan tegas yang ngelarang pejabat negara buat berbisnis. Dan pastinya menolak keras segala bentuk suap ataupun hadiah pribadi. Pokoknya beliau berani banget ngebersihin pemerintahan dari praktik nepotisme. Bener-bener bersih dan tegas. Terus, apa sih dampaknya dari aturan ketat itu? Jawabannya ada di bagian kesejahteraan untuk semua.
Ketika aturan udah ditegakin dan korupsi diberantas habis-habisan, dampaknya itu langsung kerasa banget loh ke masyarakat. Kemakmuran jadi merata buat rakyat biasa. Salah satu kunci suksesnya ada di pengelolaan pajak dan zakat yang sangat adil. Biar gampang ngebayanginnya, sistem yang adil itu mirip banget kayak pas kalian ngerjain tugas kelompok di sekolah. Adil itu kan berarti semua anggota kelompok dapat nilai yang sesuai sama kerja kerasnya ya kan? Gak ada tuh ceritanya satu siswa kerja mati-matian sendirian, sementara yang lain cuma asik main tapi malah dapat nilai bagus. Nah, Khalifah Umar ini nurunin pajak, ngapus praktik kerja paksa, dan mastiin pembagian zakat dilakuin dengan sangat adil. Jadi nggak ada lagi rakyat yang ngerasa dieksploitasi. Dan ingat ya teman-teman, semua kemakmuran ini luar biasanya dicapai cuma dalam waktu 2,5 tahun. Nggak cuma mentok di urusan ekonomi, beliau juga peduli banget sama pendidikan. Buktinya, beliau ngasih tunjangan khusus buat para guru. Kalau di bidang agama, wah ini bersejarah banget sih. Beliau merintahkan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri buat ngumpulin dan membukukan hadis secara resmi biar nggak hilang termakan zaman. Selain itu, banyak juga infrastruktur publik penting yang dibangun di masa beliau. Benar-benar pemimpin yang mikirin semua aspek. Di tengah rentetan reformasinya yang super cepat itu, beliau juga ngambil kebijakan buat nurunin pungutan pajak buat masyarakat non-muslim dan ngebebasin pajak jizyah khusus buat para mu'alaf. Beliau juga merintahkan penggalian sumur-sumur baru supaya masyarakat gampang dapat air bersih, ngebangun penginapan buat para musafir yang lagi dalam perjalanan jauh, dan bahkan nih, nyediain fasilitas pengobatan gratis buat rakyatnya yang sakit. Beliau ini sukses banget ngebangun masyarakat yang sejahtera dalam rekor waktu yang benar-benar sangat singkat. Nah, setelah dengar kisah hebat tadi, sekarang gimana caranya kita bisa jadi sosok Umar di lingkungan sekolah? Gimana sih caranya seorang siswa kelas 7 MTS kayak kalian ini bisa neladani sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Menjadi Umar di sekolah itu bukan berarti kalian harus mimpin kerajaan loh ya, tapi kalian bisa mulai dengan memimpin diri sendiri lewat langkah-langkah nyata. Pertama nih, jangan pernah menyontek pas lagi ujian. Kenapa? Karena nyontek itu sebenarnya bibit dari korupsi. Kedua, ayo biasain bersikap jujur. Kalau misal nemu barang teman yang jatuh, atau kalian lagi pinjem pulpen, ya pastikan dikembaliin. Ketiga, belajarlah hidup sederhana. Nggak usah deh suka pamer-pamer gadget baru atau kekayaan di sekolah. Kita tiru kesederhanaan sang khalifah. Dan yang terakhir, selalu perlakukan semua teman-teman kalian di sekolah dengan adil. Jangan pernah pilih kasih atau beda-bedain status mereka ya. Nah, sebagai penutup dari obrolan kita hari ini, aku mau ngajak kalian buat merenung sebentar. Dari semua cerita tadi, sifat mulia apa sih dari seorang Umar bin Abdul Aziz yang mau banget kalian praktekkan mulai hari ini juga? Apakah itu kejujurannya, kesederhanaan yang luar biasa, atau mungkin sikap keadilannya? Ingat ya teman-teman, kepemimpinan yang besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang jujur di dalam diri kita sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan ini dengan semangat. Teruslah belajar dan jadilah pemimpin yang amanah, minimal buat kehidupan kalian sendiri. Sampai jumpa!